Bab 481. Pertarungan sengit dengan Bai Daxian. Hu Huang Bai Liu. Hu Taixian. Wang Taixian. Bai Taixian. Liu Taixian. Pada saat ini, 4 makhluk abadi dari 4 keluarga besar di timur laut benar-benar marah dengan kata-kata arogan Qin Feng. Mereka menatap Qin Feng. Semuanya marah dan suka membunuh. 4 dewa. Sun Tianyu segera menambahkan bahan bakar ke dalam api dan berkata, anak ini sangat sombong dan menganggap dia tak terkalahkan. Dia tidak akan menganggapmu serius sama sekali. Bunuh dia. Kamu bisa membunuh anak ini. Kamu akan mempromosikan kepala keluarga menjadi kepala 4 keluarga besar di timur laut. Kehidupan abadi. Kekayaan dan kemuliaan. Petik 2. Pasti ada pria pemberani di bawah pahala yang besar. Belum lagi 4 makhluk abadi dari 4 keluarga besar ini sudah setia kepada Menggong, Raja Timur Laut. Pada saat ini, semua orang mengangkat alis dan aura mereka meledak. Saya sangat ingin mencoba dan mengambil kepala Qin Feng. Aku yang duluan. Yang berbicara adalah Liu Daxian. Dia memiliki janggut putih dan rambut putih, tetapi matanya mematikan. Memancarkan aura Raja Bela Diri Agung yang menakjubkan. Paksaan melonjak ke seluruh tempat. Hampir mencekik. Suzy, kamu masuk ke kota es tanpa mengetahui hidup atau matimu. Ini makammu. Petik 2. Aku, Liu Daxian, akan membawamu dalam perjalananmu. Wu, berjalan di udara, dan menuju ke arah Qin Feng terbang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mulai berkelahi. Desir. Desir, desir. Tiba-tiba, 2 cahaya dingin yang tajam muncul di tangannya. Begitu tajam hingga hampir menyengat mata orang. Cahaya dingin melintasi kehampaan. Sangat cepat. Aura pembunuh datang ke arahmu. Hah, kamu sedang mencari kematian. Qin Feng mendengus dingin. Matanya menjadi dingin. Dan dia berpikir. Hus, cahaya cincin Qian Kun mekar. Dan pedang pembunuh naga setinggi 3 kaki muncul di tangannya. Dia tidak takut. Dengan semangat juang yang ganas. Dan dia memegang pedangnya untuk melawan 2 cahaya dingin yang datang secepat hantu. Dentang. 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 Dalam sekejap, mereka berdua melihat api tajam berkobar satu demi satu. Itulah percikan api akibat benturan senjata. Pada saat yang sama, Qin Feng akhirnya melihat dengan jelas misteri tangan Liu Daxian. Senjata yang sangat aneh. 2 pisau pendek yang tampak seperti gigi ular dipegang di tangan Liu Daxian. Sangat tajam. Bagian depan yang dingin berkedip. Karena kedua belati gigi ular ini sangat ringan. Dan ditambah dengan budidaya Liu Daxian Martial King tingkat lanjut. Mereka secepat hantu dan tidak dapat ditangkap dengan mata telanjang. Bahkan Qin Feng, yang telah mengalami ratusan pertempuran, belum pernah melihat kecepatan serangan seseorang begitu menakutkan. Lebih cepat dari angin, lebih cepat dari kilat, hidup dan mati, hanya sebentar. Segera, Qin Feng ditekan oleh Liu Daxian, dan bahkan terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Oke, petik 2, dia segera memuji, seperti yang diharapkan dari Liu Daxian. Dia memiliki pisau gigi ular tercepat di dunia. Dan itu bukan rahasia lagi. Tampaknya salah satu dari 4 keluarga besar di timur laut akan menjadi milik keluarga Liu. Ini, sialan. Hei, sungguh tidak masuk akal. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar ini, 3 makhluk abadi di samping merasa kesal. Mereka awalnya mengira Qin Feng, pemimpin 100 jenderal, sangat kuat. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa itu tidak lebih dari itu. Jika aku tahu, mereka seharusnya pergi duluan. Tapi sekarang ini adalah hal yang baik. Keluarga Liu benar-benar berada di atas angin, yang merupakan kerugian besar. Hahaha, Liu Daxian sombong dan sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius Qin Feng. Saat menekan Qin Feng, dia masih berteriak, Zuzi, jangan tunggu. Pedang gigi ularku telah diwariskan selama 800 tahun. Itu adalah pedang yang paling kuat dan paling banyak penyakitnya di dunia. Kamu sendiri bukan tandinganku. Petik 2. Petik 2. Benarkah? Feng mencibir. Meskipun dia benar-benar ditekan oleh pedang gigi ular cepat Liu Daxian,
Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan ilmu pedang terbaiknya, dan tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Lawan seperti itu mungkin tidak terkalahkan oleh orang lain. Tapi itu tidak berguna baginya. Wah, kenapa kamu masih tertawa ketika kamu akan mati? Liu Daxian bertanya dengan tidak senang. Qin Feng berkata dengan nada menghina. Aku tertawa. Tulang-tulang tuamu akan segera dikuburkan. Kamu, sayang. Sekali, dia sangat marah. Seolah-olah dia telah sangat terhina. Dan mati-matian menggunakan pisau gigi ular untuk melancarkan serangan yang lebih tajam. Desir, desir, desir. Tanpa jejak. Tidak dapat diprediksi. Semua vitalitas Qin Feng diblokir pada 360 derajat. Itu sangat cepat. Menghadapi serangan tercepat di dunia, Qin Feng tiba-tiba menjadi tenang dan dengan tenang merespons dengan pedang pembunuh naga. Meski sama sekali tidak ada peluang untuk melakukan serangan balik, ia mampu bertahan dengan sempurna. Saat itu, di mata Qin Feng, dua bola api seukuran kuku tiba-tiba mekar, mewarnai pupilnya menjadi emas. Saat berikutnya, Qin Feng tiba-tiba berteriak, mata emas langit terbakar. Boom, boom, begitu api langit muncul. Gelombang panas 1000 derajat menyapu seluruh tempat secara instan, menyedot hampir seluruh udara. Apa? Ekspresi Liu Daxian berubah karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng, yang dipaksa melawan dengan pisau gigi ularnya, benar-benar bisa menggunakan matanya untuk melancarkan serangan tak terduga. Saat ini, mata lamanya langsung tersengat cahaya api. Saya hampir tidak bisa membuka mata. Di saat yang sama, gelombang panas terik yang mencapai 1000 derajat menerpa wajahnya, membuatnya seketika berdiri di atas kepala dengan rasa menggigil di sekujur tubuhnya. Tidak, Liu Daxian terkejut dan ingin melarikan diri. Sayangnya, dia dan Qin Feng sangat dekat, dan kekuatan magis Qin Feng dari kitab surga terlalu tidak terduga. Tidak ada jalan keluar baginya. Saat berikutnya, boom, dua pilar api yang membakar menembus dada Liu Daxian di tempat, membakar dua lubang berdarah. Liu Daxian sangat kesakitan dan mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Kabut darah yang memancar langsung menguap. Ya Tuhan! Bagaimana mungkin? Anak ini benar-benar memiliki keterampilan ini. Tanda seru petik 2. Petik 2 petik 2. Melihat pembalikan situasi yang tiba-tiba ini, ketiga makhluk abadi yang hadir semuanya melebarkan mata karena terkejut dan tercengang. Hasil ini benar-benar di luar dugaan mereka. Orang tua. Qin Feng menaruh pedangnya di leher Liu Daxian, menatap wajah lamanya yang terpelintir kesakitan dan berkata, kamu membantu para tiran melakukan kejahatan dan membantu orang jahat seperti Sun Mengong berurusan denganku. Kamu pantas mendapatkannya untuk mati. Saya pikir Anda sudah sangat tua. Saya akan memberi Anda kesenangan. Setelah mengatakan itu, Qin Feng hendak mengambil tindakan untuk mengakhiri rasa sakit Liu Daxian. Tanpa diduga, saat ini, sialan, dasar bocah, aku akan mati bersamamu. Tiba-tiba, Liu Daxian, yang sudah sekarat, tiba-tiba membuka mata lamanya yang berwarna merah darah dan meledak dengan obsesi dan keganasan seperti ular, kaku tapi tidak mati. Dia tiba-tiba berjuang untuk bangun dan terbang menuju Qin Feng. Wajah lamanya sangat menakutkan. Hoa, cobalah yang terbaik untuk menyerang dengan tajam. Tanpa diduga, ini adalah serangan balik yang mematikan. Bab 482. Pembunuhan instan lainnya, di antara kilat dan batu api. Cua, pisau tajam bergigi ular dengan tajam membelah pakaian di dada Qin Feng, meninggalkan bekas berdarah. Pukulan ini memang terlalu berbahaya. Jika Qin Feng tidak mengambil langkah cepat dengan mata dan tangannya, saya khawatir. Dan Liu Daxian sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya. Plop, Liu Daxian langsung berlutut. Tapi dia menatap Qin Feng. Mata lamanya penuh kesuksesan. Dan dia langsung tertawa. Hahaha, Zuzi. Kamu masih meremehkanku. Yang terakhir tertawa adalah aku. Petik 2 petik 2. Itu jelas hanya luka dangkal. Tidak fatal sama sekali. Bagi orang kuat seperti Qin Feng, itu hanyalah cedera kulit. Tidak ada bedanya dengan digigit nyamuk. Tapi Liu Daxian sangat bangga.
Seolah-olah dia telah mencapai suatu prestasi ajaib. Sungguh luar biasa. Haha. Bagus. Bahkan Sun Tianyu penuh dengan rasa sombong. Dan mengejek dengan mata yang kejam. Qin Feng. Izinkan saya memberitahu Anda, apa yang dipraktikkan Liu Daxian adalah ular di Singyi Gong. Karena fleksibel seperti ular, ia dapat disebut sebagai pisau gigi ular tercepat di dunia. Ia juga memiliki ciri lain. Itu adalah racun. Racun pada pisau gigi ular telah menembus ke dalam tubuh Anda dari luka Anda. Organ dalam. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kamu akan mendapat luka yang menusuk usus. Tunggu saja sampai mati. Petik 2. Hei, pada akhirnya, Liu Daxian mendapat keuntungan. Bahkan jika dia meninggal karena luka serius, kehormatan ini akan menjadi milik keluarga Liu. Dan mereka ditakdirkan untuk menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Petik 2. Mereka semua berpikir bahwa Qin Feng pasti mati. Bagaimanapun, racun Liu Daxian dapat menutup tenggorokannya saat melihat darah. Sekali diracuni, bahkan Daluo Immortal tidak akan bisa menyelamatkannya. Hasilnya sudah diputuskan. Tapi setelah Liu Daxian tertawa liar beberapa saat, dia menemukan bahwa Qin Feng masih berdiri. 1 menit seharusnya sudah berlalu sejak lama. Dia tidak menunggu Qin Feng mati karena racun. Dan ususnya terkoyak. Ini sungguh aneh. Hah, Liu Daxian berlutut di tanah dan berseru kesakitan. Suzy, kamu diracuni olehku. Kenapa kamu belum mati? Aku lupa memberitahumu. Aku memiliki tubuh yang murni dan kebal terhadap semua racun aneh di dunia. Bahkan jika aku diracuni oleh racun ularmu, tidak akan terjadi apa-apa. Aku mengecewakanmu. Petik 2. Apa? Setelah mendengar ini, Liu Daxian terkejut dan matanya penuh rasa tidak percaya. Patua. Kamu benar-benar seperti ular berbisa. Membeku tapi tidak mati. Tapi kali ini aku ingin melihat apakah kamu mati. Setelah mengatakan ini, Qin Feng tiba-tiba menjadi kasar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dan dia mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya. Hoa, di depan semua orang. Dia memenggal kepala Liu Daxian dengan pedang tajam. Puff, dalam sekejap, kabut darah memenuhi langit. Kepala Liu Daxian terpisah dari bahunya di tempat, berguling ke samping, dan tubuhnya roboh dengan kaku. Kali ini, dia benar-benar mati. Ini, Liu Daxian benar-benar kalah. Tanda seru petik 2. Aku tidak menyangka anak ini benar-benar memiliki tubuh yang murni. Pantas saja dia kebal terhadap semua racun. Terkejut. Sekarang, mereka tidak lagi berani meremehkan Qin Feng. Mereka telah melihatnya, pemimpin dari 100 jenderal ini. Meskipun dia adalah raja bela diri seperti mereka. Tetapi untuk beberapa alasan, kekuatan internalnya sangat dalam dan pengalaman tempurnya luar biasa, terampil. Bunuh dengan tegas. Berlayar menuju guntur. Bunuh tanpa berkedip. Tidak ada yang bisa menganggap enteng lawan seperti itu. Jika tidak mereka akan mati. Sun Tianyu mendengus dingin dan berkata dengan kecewa. Tidak ada gunanya. Tapi Qin Feng, jangan terlalu cepat bahagia. Ketiga makhluk abadi ini jauh lebih kuat daripada Liu Daxian. Sampai jumpa berapa lama saya bisa bertahan. Berhenti bicara omong kosong. Qin Feng menatap ketiga makhluk abadi itu dan berkata dengan dominan, siapa lagi yang ingin mati? Ayo. Berhentilah bersikap sombong. Zuzi. Izinkan aku datang dan menemuimu. Pada saat ini, orang lain berdiri, itu adalah Huang Taixian. Dia keluar dengan mata tajam dan niat membunuh. Sombong dan kuat. Meski kematian Liu Daxian barusan memang membawa kejutan besar bagi mereka. Tapi, mereka tidak takut. Meskipun Qin Feng adalah anak yang sulit, mereka semua adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 80 atau 90 tahun. Dan mereka yakin bahwa mereka dapat menghancurkan Qin Feng dengan budidaya mereka sendiri. Selain itu, kematian Liu Daxian bukanlah hal yang buruk. Jika Qin Feng benar-benar dibunuh oleh Liu Daxian, keluarga Liu akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar di timur laut. Mendengus. Mereka tidak ingin tunduk pada keluarga Liu belaka. Sekarang, mereka punya kesempatan lain. Suzy, biarkan aku. Huang Daxian.
datang dan membawamu dalam perjalananmu. Terima saja kematianmu. Tanda seru petik 2. Membunuh Qin Feng. Sebuah tongkat kerajaan. Dia menarikannya dengan sangat efektif. Begitu jatuh. Itu adalah kekuatan yang mengejutkan. Tongkat kerajaan yang kelihatannya biasa itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Tapi sebenarnya seberat batu. Boom, boom, boom. Dengan wajah galak dan mata haus darah. Dia mengejar dan memukul Qin Feng. Tanah diledakkan dengan kawah besar yang mengejutkan sedalam satu kaki satu demi satu dengan tongkatnya. Jika ini terjadi pada seseorang, saya khawatir bahkan orang dengan kulit tembaga dan tulang besi pun akan tersingkir oleh tongkat. Qin Feng menggunakan keterampilan tubuh misterius. Sosoknya tidak menentu seperti hantu. Dan dia sering menghindari serangan tongkat Wong Taixin. Tampaknya bisa diredam. Namun nyatanya ia mencari peluang terbaik. Tiba-tiba, mata Qin Feng bersinar, dan aura pembunuh meletus di sekujur tubuhnya. Dan dia menebas dengan pedangnya seperti kilat dan batu api. Retak, cahaya dingin menyala, dan cahaya pedang menembus udara. Tongkat Wong Taixin langsung dipotong menjadi dua bagian oleh pedang. Yang juga terpotong adalah salah satu lengan Wong Taixin. Ah, Wong Taixin kehilangan lengannya karena kesakitan. Wajahnya tidak berdarah. Dan dia meratap ke langit. Rasa sakit yang hebat membuat wajah lamanya berubah. Dan dia benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya talenan dan hanya bisa disembelih. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Wong Taixin melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Semua orang yang hadir terbelalak kaget dan merasakan guncangan hebat di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah mereka tersengat listrik, kaget. Seolah-olah mereka dipukul dengan keras oleh sepasang tangan besar yang tak terlihat. Dia mencengkeram jantungnya. Hampir tercekik. Tahukah Anda? Kekuatan Huang Daxian jauh lebih unggul dari Liu Daxian. Tanpa diduga, lengannya akan dipotong begitu cepat. Qin Feng ini benar-benar menakutkan. Itu saja. Qin Feng mencibir dan mengejek dengan nada menghina. Aku sedang terburu-buru. Jadi aku tidak ingin mendengar kata-kata terakhirmu. Ayo berteman dengan Liu Daxian. Petik 2. Daxian menutupi kepalanya. Lengannya patah. Dia sangat marah. Dan matanya penuh niat membunuh. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, jangan terlalu senang. Aku belum menggunakan kemampuanku yang benar-benar menakutkan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat." Bab 483. Bunuh Wong Taixin. Setelah mengatakan ini, Huang Taixin tiba-tiba menggunakan sisa tangannya untuk membuat jari. Ada kata-kata di mulutnya. Dan kata-kata itu diucapkan dengan sangat cepat. Seolah-olah itu semacam peribahasa kuno. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bang! Kabut kuning tebal tiba-tiba muncul dari bawah kaki Wong Taixin, membentang ratusan mil dan menutupi seluruh tempat. Untuk sesaat, Qin Feng dan Huang Taixin semuanya diselimuti kabut tebal yang aneh. Semuanya tidak terlihat. Oke, melihat pemandangan ini, Sun Tianyu berkata sambil tersenyum. Ini adalah metode Huang Taixin yang paling ampuh. Dan ini juga merupakan aksi seperti musang di Singi Gong, asap kuning. Apa yang akan terjadi? Tapi Huang Taixin bisa. Sekarang dia telah menjadi pemburu berpengalaman. Bersembunyi di balik asap kuning. Menatap mangsanya. Dan ketika ada kesempatan, dia akan menggunakan jurus fatal, pukul. Anak ini Qin Feng akan segera tamat. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, dalam asap kuning, Qin Feng melihat sekeliling. Semua yang ada di depannya diselimuti kabut tebal. Dan jarak pandang hampir nol. Mata hampir kehilangan fungsinya. Tapi dia bisa merasakan bahwa Huang Taixin bersembunyi di balik asap kuning. Bersembunyi di kegelapan. Menahan nafas. Dan bahkan menahan seluruh nafasnya. Tinggal menunggu kesempatan untuk memberinya serangan mendadak yang fatal. Jika orang lain, yang hidup dalam asap kuning ini, tidak dapat melihat apapun, mereka pasti akan merasa bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Situasi menjadi kacau. Karena kita tidak tahu di mana musuh berada. Apalagi kapan musuh akan datang untuk membunuh kita. Dibandingkan dengan musuh yang kuat, ketakutan yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Namun,
Qin Feng tidak takut. Sebelumnya, dia pernah dipukul oleh Zhang Daoxuan, penguasa Gunung Longhu, dengan mantra yang membutakan. Meski mengalami kerugian besar, ia kemudian mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hanya karena satu hal, Qin Feng kini telah memasuki dunia baru dan menjadi raja bela diri yang hebat. Lompatan kekuatan ini memberinya indera dan wawasan yang tajam. Selama dia mau, dia bahkan bisa dengan mudah menangkap gangguan apapun dalam jarak 100 mil. Dan karena dia telah berlatih seni surga Phoenix, dia memiliki 9 dantian di tubuhnya. Dan kekuatannya setara dengan superposisi 9 raja bela diri. Oleh karena itu, bahkan kemampuan persepsinya jauh lebih kuat daripada raja bela diri biasa di alam yang sama. Di tengah krisis berbahaya seperti itu, Qin Feng tetap tenang dan tidak menunjukkan kebingungan apapun. Sebaliknya, dia melakukan gerakan yang menakjubkan. Dia menutup matanya. Pada saat yang sama, dia mulai menggunakan panca inderanya yang tajam untuk mendengarkan dengan cermat dan menangkap semua gerakan halus di sekitarnya. Wong Taixin pasti berada tidak jauh dari situ, sedang bersembunyi. Namun, Qin Feng tidak bisa mendengar langkah kaki atau napas Huang Taixian. Pihak lain menyembunyikannya dengan baik. Namun, 100 rahasia dan 1 rahasia. Sekalipun Wong Taixin dapat menahan nafas, atau bahkan tidak bergerak tanpa mengeluarkan suara apapun, itu bukanlah penyembunyian yang sempurna. Pihak lain dapat mengontrol ini, tetapi tidak dapat mengontrol satu hal. Detak jantung. Dengan budidaya dan bakat Qin Feng saat ini, dia bahkan bisa mendengar detak jantung musuh. Akibatnya, detak jantung tidak bisa dihentikan kecuali orang tersebut meninggal. Dan segera, Qin Feng mendengarnya. Dong dong. Dong dong. Dong dong. Suara detak jantung menjadi semakin jelas, dan semakin kuat di telinga Qin Feng. Itu adalah Huang Taixin yang mendekatinya dari belakang, berencana untuk menggunakan pukulan fatal. Semuanya berada di bawah kendali Qin Feng. Faktanya, memang demikian. Huang Taixian, yang bersembunyi di balik asap kuning, menggunakan langkah berbahaya untuk mendekati punggung Qin Feng secara diam-diam. Dia menatap Qin Feng, dengan cibiran di wajah lamanya, bangga dan kejam. Meskipun anak ini memotong lengannya, dialah yang terakhir tertawa. Peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan ada di sini. Pada saat ini, Huang Daxian menyentuh punggung Qin Feng dan diam-diam menunjukkan pisau pendek. Matanya tajam, dan dia akan terjun ke dalam hati Qin Feng dan memberinya pukulan fatal. Tapi tiba-tiba, Qin Feng, yang selalu memunggungi dia dan tetap bergeming, tiba-tiba menoleh seolah dia menyadari sesuatu. Mata tajam itu menatap lurus ke arah Wong Taixin. Seringai muncul di bibir tipisnya, seperti dewa membuka matanya. Pupil mata Huang Taixian menyusut tajam. Mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Perubahan warna yang mengejutkan. Di saat hidup dan mati yang menegangkan ini, tatapan Qin Feng yang tak terduga dan berbahaya memberinya pukulan dan keterkejutan yang dalam. Dia menerobos pertahanan di tempat dan bahkan berteriak kaget. Dia sangat ketakutan. Beraninya kamu memamerkan keterampilan sepelemu. Kematian. Setelah mengatakan itu, Qin Feng menyerang dengan tegas dan tajam, menusuk pedang dengan kekuatan puncak gunung. Cua, pedang pembunuh naga, yang memancarkan cahaya dingin, meledak dengan ujung tajam Lingtian, dan menusuk dada Wong Taixin dengan satu pedang. Teriak Wong Taixin di tempat. Jantungnya tertusuk pedang. Seluruh tubuhnya gemetar kesakitan seperti sekam. Dan dia menderita luka parah yang hampir mati. Dan tanpa kendalinya, asap kuning di lapangan tidak bisa dipertahankan. Segera, hal itu mulai menghilang. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut ketika mendengar teriakan Wong Taixin dari balik kabut tebal. Di langit yang penuh asap kuning ini, Wong Taixin adalah penguasa sejati. Begitu masuk, tidak ada yang akan selamat. Tapi kenapa bukan Qin Feng, pemimpin 100 jenderal, yang berteriak, tapi Wong Taixin? Pada saat ini, asap kuning benar-benar menghilang, dan segala sesuatu di lapangan terlihat jelas kembali.
Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Petik 2 titik 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 petik 2. Di tengah seruan tidak percaya, semua orang menatap pemandangan menakjubkan itu dalam keheningan yang tercengang. Wong Taixin, dengan lemah berlutut di tanah, wajahnya pucat, kepalanya menunduk, dan ada pedang tajam tertancap di jantungnya. Qin Feng, bagaimanapun, sekuat naga gila dan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi. Berdiri tegak dan agung. Semut. Hei. Setelah mengatakan ini, dia segera mencabut pedang pembunuh naga dari hati Wong Taixin. Plop, dan Wong Taixin jatuh ke tanah. Terdiam sama sekali. Seolah-olah dia sudah mati. Titik titik titik. Adegan yang terjadi di depan mereka menyebabkan dampak visual dan kejutan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua orang. Tanpa diduga, Qin Feng ini begitu galak. Dalam waktu singkat, dia menggunakan metode yang menggelegar dan tajam untuk membunuh Liu dan Huang, dua makhluk abadi di alam raja bela diri. Namun dia sendiri masih berdiri, tanpa cedera. Ini sungguh sulit dipercaya. Siapa lagi? Qin Feng mengarahkan pedangnya yang berlumuran darah ke dua makhluk abadi yang tersisa dengan sikap mendominasi. Matanya seterang obor dan kesombongannya setinggi langit. Siapa selanjutnya? Cepat datang dan mati. Di akhir yang ditunjukkan oleh Jian Feng, dua makhluk abadi Hu dan Bai menatap dengan mata terbelalak, penuh ketakutan. Mereka sangat terkejut ketika menyaksikan pembunuhan besar-besaran Qin Feng. Bab 484. Ayo pergi bersama. Aku sedang terburu-buru. Terlalu ganas. Pemimpin 100 jenderal ini jauh lebih ganas dari yang diperkirakan. Entah bagaimana, dua makhluk abadi Hu dan Bai merasakan rasa takut di hati mereka. Mereka dipenuhi keringat dingin dan tulang punggung mereka terasa dingin. Pada saat ini, mereka bahkan meramalkan akhir yang menyedihkan dari mayat menyedihkan dua makhluk abadi Liu dan Huang di tanah. Keduanya gemetar dan rambut mereka berdiri tegak. Titik titik titik. Sialan. Sun Tianyu sangat marah. Keempat makhluk abadi ini adalah makhluk paling kuat di seluruh dunia seni bela diri Timur Laut. Dan mereka adalah sumber kepercayaan terbesar baginya untuk berani mengepung dan membunuh Qin Feng, pemimpin 100 jenderal. Tanpa diduga, dalam waktu singkat, 2 dari 4 makhluk abadi meninggal. Tapi Qin Feng tidak terluka. Dia tidak bisa menerima hasil ini apapun yang terjadi. Dan dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Pada saat yang sama, Sun Tianyu juga tahu betul. Qin Feng, anak ini, terlalu kuat. Saya khawatir dalam pertarungan sendirian. Tidak satu pun dari 4 makhluk abadi yang bisa menjadi lawannya Qin Feng. Dengar, dalam keputusasaan, Sun Tianyu segera berteriak. 2 makhluk abadi. Kamu bukan tandingannya sendirian. Saya ingin kamu bergabung untuk membunuh Qin Feng. Petik 2. Tanpa kata-kata Sun Tianyu, 2 makhluk abadi Hu dan Bai telah menyadari keseriusan masalah ini. Sebelumnya, karena kepercayaan maka 2 makhluk abadi mati berturut-turut, sia-sia menghancurkan situasi yang baik. Sekarang, belum terlambat. Bagaimanapun, mereka berdua adalah Raja Bela Diri. 2 Raja Bela Diri tidak bisa membunuh Qin Feng, bukan? Ayo bersama-sama. Benar. Ayo kita lawan anak ini. Setelah mengatakan ini, janggut dan rambut Hu Daxian dan Bai Daxian berkibar. Dan mereka meledak karena tekanan kuat dari Raja Wu. 2 tekanan yang datang bersamaan bahkan lebih mengerikan lagi. Tiba-tiba pasir dan batu beterbangan di kota. Dan angin kencang bertiup. Warna langit dan bumi berubah. Titik titik titik. Tidak apa-apa untuk berkumpul. Lagi pula aku sedang terburu-buru. Qin Feng mendengus dingin dan mengabaikannya. Bunuh. Setelah momentum mereka mencapai puncaknya, 2 makhluk abadi Hu dan Bai tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerang Qin Feng dengan niat membunuh yang luar biasa. Mereka kejam, tidak menunjukkan belas kasihan, dan menggunakan tipu muslihat mereka sendiri. Lonceng Dewa Rubah. Hu Daxian memperlihatkan senjatanya. Serangkaian lonceng kuno dan misterius. Matanya tajam. Dia menggumamkan kata-kata. Dan dia terus gemetar ke arah Qin Feng. Dingle bell. 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 Sepertinya ada kekuatan sihir misterius dalam suara lonceng tersebut. Mendengarkannya, itu seperti suara ajaib yang masuk ke telinga.
membuat orang kehilangan kesadaran dan kehilangan kesadaran, seolah-olah bisa menyihir hati orang. Langkah ini mungkin mempunyai dampak yang menentukan pada orang lain. Tapi itu tidak ada gunanya bagi Qin Feng. Hoa! Pada saat kritis, dada Qin Feng tiba-tiba meledak dengan cahaya misterius. Lingkuan Baoyu. Ini adalah senjata ajaib reruntuhan Kunlun di cincin Qiankun. Dapat membuat pemakainya kebal terhadap semua racun, mengusir semua keadaan negatif, dan bahkan mencegah para penggarap menjadi gila. Dan nada dering dewa rubah, yang cukup membingungkan orang dan membuat orang kehilangan kesadaran, segera dihilangkan oleh cahaya lingkuan Baoyu. Itu tidak akan berdampak apapun pada Qin Feng. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Hu Daxian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa senjata ajaib klan, yang sangat dia banggakan dan telah diwariskan selama lebih dari 800 tahun, tidak berpengaruh sama sekali pada Qin Feng, pemimpin dari 100 jenderal. Terlebih lagi, aku tidak menyangka anak ini memiliki senjata ajaib tersembunyi di tubuhnya yang bahkan lebih kuat dari Fox God Bell miliknya. Benar-benar salah perhitungan. Biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, Bai Daxian melompat keluar, meledak dengan momentum yang tajam. Matanya tajam, penuh niat membunuh. Kamu bajingan. Pergilah ke neraka. Tusuk tepat di jantung. Desir, desir, desir. Saat berikutnya, energi batin di telapak tangan Bai Daxian berubah menjadi duri hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dan seperti badai yang dahsyat, mereka melesat ke arah Qin Feng. Kumpulan Singyi Gong kuno ini adalah landak legendaris, abadi putih. Dan duri hitam seperti hujan badai ini seperti duri tajam di tubuhnya. Tidak bisa dihancurkan dan menembus segalanya. Menghadapi situasi pertempuran berbahaya ini, Qin Feng tetap tenang dan tenang. Dia menggunakan gerak kaki misterius untuk melintasi medan perang seperti hantu. Menggunakan teknik tubuh bayangannya untuk menghindari paku tajam yang mengejar dan menyerangnya. Di saat yang sama, dengan setiap langkah yang diambilnya, momentumnya menjadi lebih kuat. Melangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, sampai 9 langkah telah diambil. Pada saat ini, Qin Feng tampaknya diberkati oleh semacam kekuatan ilahi, dan auranya telah melonjak ke tingkat yang bisa disebut menakutkan. Saat ini, dia seperti gunung berapi yang dipenuhi lava dan energi panas. Energi tak terbatas akan meledak. Yang ketiga dari 7 gerakan Zenwu, 9 langkah ke langit. Bersamaan dengan teriakan mengejutkan Qin Feng, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan menyerang dengan pedang yang mengejutkan dengan cara yang mendominasi. Hoa! Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang muncul dari tanah dan melesat ke udara. Semua paku yang ditembakkan dipotong-potong dan dimusnahkan dalam kekuatan pedang yang menghancurkan bumi. Sepertinya ia dapat memotong segalanya menjadi beberapa bagian dan tidak dapat dihentikan. Apa? Tidak, anak ini tangguh. Cepat mundur. Melihat gerakan Qin Feng, 2 makhluk abadi Hu dan Bai berdiri di atas kepala mereka dengan ngeri. Mengetahui bahwa mereka kalah, kedua pria itu berbalik dan melarikan diri. Tapi, sudah terlambat. Pedang Qin Feng begitu tajam sehingga seolah-olah terhubung antara langit dan bumi. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Cua, cua. Di lampu listrik dan batu api, kedua tubuh itu dipotong menjadi 2 oleh pedang mengejutkan Qin Feng, dan langit dipenuhi kabut darah merah. 2 makhluk abadi dimusnahkan dalam sekejap. Ah! Sun Tianyu berteriak kaget. Darah dari 2 makhluk abadi terbang ke seluruh langit, menutupi dirinya dan wajahnya. Dia hampir tidak dapat mempercayai pemandangan yang mengejutkan ini dan sangat ketakutan. Tanpa diduga, 4 makhluk abadi yang dia gunakan sebagai kartu truf semuanya terbunuh di tangan Qin Feng, pemimpin dari 100 jenderal. Raksasa, anak ini Qin Feng adalah monster. Pada saat ini, Qin Feng mendatanginya dengan pedang pembunuh naga dan aura jahat yang mencapai langit. Mata kesepian, tanpa kehangatan apapun, menatap Sun Tianyu dengan dingin. Katakan padaku, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Nanti, ketika aku menggunakan kepalamu sebagai hadiah pertemuan dan memberikannya kepada ayahmu, Sun Mengong, aku bisa menyampaikannya kepadamu. Petik 2. Tidak,
ketakutan, gemetar, mata penuh keputusasaan. Ribuan master seni bela diri Timur Laut telah mati. Dan sekarang bahkan 4 makhluk abadi telah mati. Dia telah menjadi seorang komandan yang hebat. Dan dia telah menjadi satu-satunya yang masih hidup. Dalam ketakutan yang luar biasa, selangkangannya ternoda-noda air. Dan lantainya penuh iritasi. Dia sangat ketakutan oleh Qin Feng sehingga dia kencing di celana. Qin Feng mencibir. Matanya bercanda. Kamu benar-benar takut untuk kencing di celana. Tampaknya Sun Menggong benar-benar membesarkan anak yang baik. Tidak bisa membunuhku. Dalam keputusasaan, wajah Sun Tianyu berubah menjadi garang. Dan dia berteriak dengan gemetar. Jangan lupa, wanita berperut besar itu masih di tangan ayahku. Dia adalah wanitamu. Jika kamu berani membunuhku, ayahku akan membunuhnya dan membunuhnya. 3 nyawa. Petik 2. Qin Feng. Apakah kamu berani membunuhku? Bab 485. Kepala manusia sebagai hadiah. Untunglah Sun Tianyu tidak menyebutkan hal ini. Setelah mendengar ini, mata Qin Feng terayun dan menjadi dingin dan tegas. Dan aura pembunuh di sekujur tubuhnya seperti angin kencang yang menakjubkan, membubung ke langit. Angin dan salju yang turun di seluruh langit langsung hancur karena guncangan. Tiba-tiba, tidak ada salju yang turun sejauh 100 mil. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan niat membunuh. Sun Menggong tercela dan tidak tahu malu. Dia mengancamku dengan wanita dan anak-anakku. Dia bukan manusia. Hancurkan keluarga Sun dengan cara apapun. Petik 2. Jika keluarga Sun ingin dibunuh, aku akan menyelamatkan Lin Qingge. Pergilah ke neraka. Setelah mengatakan ini, mata Qin Feng tajam dan dia mulai membunuh di tempat. Hoa, dengan pedang tajam. Kepala Sun Tianyu langsung dipenggal. Gulu, kepala Sun Tianyu berguling ke tanah. Wajahnya penuh keterkejutan. Mati dengan mata terbuka. Sun Tianyu adalah putra penjahat Sun Mangong. Meskipun dia membunuh orang ini, kebencian di hati Qin Feng masih begitu kuat hingga hampir meledak. Dia tidak puas hanya dengan membunuh Sun Menggong dan membantai seluruh anggota keluarga Sun. Kemarahan ini dapat diredakan. Jadi, dia mengangkat kepala Sun Tianyu dengan momentum seekor naga. Dia melangkah menuju kedalaman kota es dengan hanya kebencian di matanya. Bahkan angin dan salju yang turun sepertinya takut dengan aura pembunuhnya yang mengerikan. Sebelum mendarat di bahu Qin Feng, itu langsung meleleh. Bahkan serpihan salju pun tidak menyentuhku. Segera, Qin Feng tiba di pusat kota es, di mana sebuah rumah mewah dan khusyuk berada. Di atas gerbang pernis merah, ada sebuah plakat yang tergantung tinggi. Istana Timur Laut. Ini adalah kampung halaman Pangeran Menggong dari Timur Laut. Sun Menggong, keluar dari sini dan mati. Qin Feng berdiri di depan gerbang istana. Berteriak agresif ke arah dalam. Sangat mendominasi dan mematikan. Pedang pembunuh naga di tangannya sudah berlumuran darah musuh yang kuat. Darah yang menyilaukan jatuh di sepanjang tubuh pedang dan jatuh ke tanah. Mewarnai salju menjadi merah cerah. Mengejutkan. Bang! Saat berikutnya, pintu istana Timur Laut yang dipernis merah tiba-tiba terbuka. Tendang, 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 tendang. Dalam sekejap mata, ratusan anggota keluarga Sun bergegas keluar dari mansion, membentuk area kegelapan yang luas. Mereka semua menatap Qin Feng dengan mata tajam, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Boom! Tiba-tiba aura mengerikan muncul dari dalam rumah. Seperti tsunami yang mengamuk. Langsung menyapu seluruh tempat. Sun Menggong ada di sini. Dia mengenakan baju perang. Menggantungkan pedang panjang di pinggangnya. Dan berjalan keluar seperti harimau ganas. Dengan alis terangkat dan mata terangkat. Dia mengancam. Sun Menggong. Qin Feng langsung berteriak. Kamu penjahat tercela. Cepat bunuh. Qin Feng. Melihat Qin Feng berdiri di sini dengan baik, Sun Menggong sedikit terkejut. Dengan ekspresi tidak percaya wajahnya. Kamu bocah. Kenapa kamu ada di sini? Kamu seharusnya dibunuh oleh ahli seni bela diri di Timur Laut dan 4 makhluk abadi dari 4 keluarga besar. Petik 2. Menurut pendapatnya, Qin Feng tidak seharusnya hidup. Lagi pula,
Untuk menghadapi Qin Feng kali ini, dia memanggil semua master seni bela diri di timur laut dengan satu perintah. Ratusan atau bahkan ribuan. Belum lagi, ada 4 makhluk abadi, Hu, Huang, dan Bai Liu yang berada di alam Raja Wu. Secara pribadi mengambil tindakan. Barisan kuat seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin dari 100 jenderal. Saya khawatir bahkan negara kecil pun dapat direbut. Tapi kenapa anak ini datang ke sini dengan selamat? Mendengus. Menghadapi keraguan Sun Mengong yang luar biasa, Qin Feng mencibir. Hanya ayam dan anjing itu. Sun Mengong. Anggap enteng aku, Qin Feng. Aku telah membunuh semua bajingan itu. Bahkan keempat orang tua itu telah berubah menjadi jiwa mati di bawah pedangku. Selanjutnya, giliranmu. Petik 2. Apa? Begitu hal ini dikatakan, seluruh penonton menjadi gempar. Semua anggota keluarga Sun yang hadir, termasuk Sun Mengong, tercengang mendengar kata-kata Qin Feng. Bunuh mereka semua. Anak ini tidak bercanda. Dia adalah semua ahli seni bela diri di timur laut. Selain itu, 4 makhluk abadi Hu, Huang, dan Bai Liu semuanya sama kuatnya dengan Raja Wu. Dan Qin Feng, hanya ada satu orang. Bagaimana ini mungkin? Kamu tidak malu dengan kata-katamu. Sun Mengong tidak percaya bahwa Qin Feng bisa begitu kuat, dan berkata dengan nada menghina, Qin Feng, meskipun kamu telah melakukan perbuatan baik dan dinobatkan sebagai yang pertama dari 100 jenderal, kamu masih manusia biasa. Kamu bukan dewa, juga tidak terkalahkan. Hanya kamu. Pada saat ini, sekelompok anggota keluarga Sun tertawa seolah-olah mereka mendengar lelucon. Membual, sungguh lucu. Ribuan master seni bela diri timur laut keluar dengan kekuatan penuh. Dan dengan 4 makhluk abadi yang memimpin. Itu adalah barisan yang tak terkalahkan. Sendirian. Semuanya. Anak ini pasti telah dikalahkan dan melarikan diri ke sini. Petik 2. Petik 2. Semua orang tidak mempercayai kata-kata Qin Feng. Melihat darah di sekujur tubuhnya, saya mengira dia telah dipukuli dan terluka parah lalu melarikan diri ke sini. Dan para master seni bela diri dan 4 makhluk abadi itu pasti mengejarnya. Segera, itu akan tiba. Mendadak, haha. Dihadapkan pada keraguan dari penonton, Qin Feng tiba-tiba tertawa, seolah dia mendengar lelucon. Bocah nakal, Sun Mengong bertanya dengan sedih. Kamu akan mati. Mengapa kamu tertawa? Qin Feng menatapnya dengan bercanda. Dan tiba-tiba berkata, meskipun kamu dan aku memiliki dendam, ini adalah pertama kalinya kita telah bertemu. Aku datang ke tentu saja. Istanamu tidak bisa datang dengan tangan kosong. Petik 2. Ini adalah hadiah yang kubawakan untukmu. Petik 2. Singkirkan. Setelah mengatakan itu, Qin Feng melepas bungkusan dari pinggangnya dan melemparkannya ke depan Sun Mengong dan anggota keluarga Sun lainnya. Gulu. Apa? Sun Mengong mengerutkan kening. Tuan, berhati-hatilah terhadap penipuan. Orang-orang dari keluarga Sun di samping mengira itu adalah bom atau semacamnya. Dan mereka tiba-tiba panik dan datang untuk melindungi Sun Mengong. Jangan takut, Qin. Feng menatap kerumunan yang panik dan berkata, itu bukan bom. Sudah ku bilang. Itu hanya hadiah. 20 tahun yang lalu, dia berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan Qin Ruo Huang di rumah lelang Pulau Hong Kong. Dan Qin Feng sudah mengetahuinya. Jika ini terjadi, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Qin Feng membencinya sebelum terlambat. Bagaimana dia bisa memberinya hadiah? Tanda seru. Konyol. Pergi. Sun Mengong memerintahkan. Buka dan lihat. Ya, kemudian, seorang anggota keluarga Sun segera berjalan dan dengan berani membuka bungkusan itu di depan umum. Saat berikutnya, kepala manusia bulat berdarah tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ketika anggota keluarga Sun melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia langsung pipis, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan berteriak ngeri. Ya Tuhan, Dot itu kepala tuan muda.